Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Safwan, yang mana di sini ulun akan menjelaskan atau membuat sebuah video pembelajaran tentang pembelajaran akidah akhlak, yang mana isi materi di dalamnya tentang akidah Islam. Adapun tujuan daripada ulun membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktek mengajar, dan semoga dengan adanya video ini kita semua termasuk ulun sendiri ada mendapat manfaat di dalamnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan akidah Islam, yang mana pembahasan kita pada kali ini meliputi pengertian akidah, dasar-dasar akidah Islam, dan tujuan akidah Islam. Kita lanjut kepada pengertian dulu. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah berasal dari kata aqada yang memiliki beberapa makna, antara lain simpul, ikatan, perjanjian, kokoh, dan menetapkan. Secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang diyakini oleh hati atau keyakinan maupun kepercayaan. Adapun menurut istilah, akidah adalah segala sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh hati nurani manusia yang ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Pokok-pokok ajaran Islam. Nah, yang pertama, pokok ajarannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarullah. Nah, ini juga termasuk kepada bagian daripada rukun iman. Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, tidak ada sekutu daripadanya gitu. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat. Kita harus mengimani malaikat-malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah juga. Nah, perkara yang ketiga ini kita harus mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Nah, iman kepada nabi dan rasul ini ada beberapa nabi dan rasul yang harus kita ketahui, yaitu ada 25. Adapun jumlah nabi dan rasul, jumlah nabi yaitu sekati 2.04.000 atau 124.000. Adapun jumlah rasul yaitu 313 rasul. Dan kita kepada pembagian keempat, iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini banget pada hari akhir ini akan tiba pada waktunya, yang mana hari kiamat ini terbagi akan dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro, atau kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil itu termasuk kayak contohnya kita orang yang meninggal, itu kiamat kecil. Adapun kiamat besar yaitu hari akhir atau dimusnah binasakannya seluruh kehidupan di alam semesta. Dan yang ketiga, iman kepada qada dan qadarullah. Nah, kita harus mengimani atau meyakini qada dan qadarullah itu. Nah, yang termasuk qada dan qadar ini yaitu kelahiran atau ketetapan Allah pada saat ini dan pada saat yang kemudian hari. Nah, adapun qadarullah itu bisa diubah dengan kita berdoa atau dengan kita berikhtiar. Contoh qadarullah itu kemiskinan gitu, ataupun kita tidak bisa memahami sebuah pembelajaran. Nah,
Qadar Allah ini bisa diubah atau ketetapan Allah ini bisa diubah dengan kita berikhtiar. Adapun qadanya atau ketetapan yang sebelum kita sudah diciptakan sudah ada, itu sudah tetap dan tidak bisa diubah, yang mana bisa dicontohkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu dasar akidah Islam. Dasar yang pertama tadi yaitu Al-Quran. Nah, secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Secara istilah Al-Quran diartikan sebagai kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nah, jadi berangsur-angsur tuh Al-Quran itu diturunkan kepada manusia dengan melalui malaikat Jibril. Kita masuk kepada dasar yang kedua, yaitu hadis. Hadis juga dikenal dengan istilah sunnah. Kata lain hadis dalam bahasa Arab berarti kabar atau berita. Sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh, perbuatan yang senantiasa dilakukan atau adat kebiasaan. Nah, kenapa gerang hadis ini dijadikan dasar hukum kedua dengan alasan sebagai berikut. Hadis ini dijadikan yang pertama, segala ucapan dari Rasulullah SAW berdasarkan kepada petunjuk wahyu Allah. Dan yang kedua, segala sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk akidah Islam. Dan yang ketiga, hadis digunakan sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global termasuk akidah Islam. Jadi tujuan dari hadis ini dijadikan hukum kedua, yaitu sebagai petunjuk atau wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau segala ucapan dari Rasul yang disampaikan kepada kita sebagai petunjuk atau petunjuk bagi hidup kita. Dan adapun hadis digunakan sebagai penjelas juga, penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau bersifat umum banget. Nah, ajaran Al-Qurannya yang masih luas diperincikan kepada oleh hadis. Nah, adapun yang terakhir, tujuan kita belajar akidah Islam untuk mengetahui petunjuk Allah, petunjuk hidup yang benar, agar dapat membedakan antara hak dan yang batil sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menghindarkan diri dari kesesatan. Kesesatan itu termasuk jauh dari petunjuk hidup Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman lainnya. Dan yang keempat, menjaga diri dari perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, jadi kita dengan belajar akidah Islam ini menjaga kepada perbuatan yang kemusyrikan atau menduakan akan Allah. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran Islam itu benar sehingga tidak ragu-ragu lagi di dalam hati. Nah, kita lanjut kepada yang terakhir nih, kesimpulan akidah Islam, yang mana akidah berarti sesuatu yang diyakini oleh hati dan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis.
yang mana di dalamnya meliputi pokok-pokok ajaran. Dan adapun tujuan dengan kita belajar akidah Islam yaitu diantaranya untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar agar dapat membedakan antara hak dan yang batil sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembelajaran kita pada kali ini atau video pembelajaran yang Allah buat, kita semua dapat mendapatkan manfaat di dalamnya, termasuk ulun sendiri mendapatkan manfaat di dalamnya. Ulun akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.